sudah pada nggak sabar untuk langsung membahas tentang do's and don'ts seks saat hamil. Mungkin saya mulai dulu dari Dokter Agus ya, Dok. Oke. Oke, pengen nanya nih, Dok. Kan sudah jelas kalau saat hamil itu boleh bercinta atau berhubungan intim. Tapi sebenarnya boleh nggak sih kalau kita tuh melakukan posisi seks yang bermacam-macam, karena mungkin bosan nih misionaris lagi. Sebenarnya boleh nggak sih, Dok, berganti-ganti posisi? Boleh banget. Boleh banget. Siapa yang bilang nggak boleh? Justru jangan kebalik loh. Justru yang nggak boleh, yang sangat tidak terlalu, yang paling akhir disarankan itu misionaris. Oh gitu. Iya, justru saat hamil justru explore yang lain dong. Masa misionaris mulu? Bosen lah. Bikinnya aja misionaris, masa udah jadi misionaris lagi. Lagi-lagi misionaris. Oke. Nah, posisi seks apa sih, Dok, sebenarnya yang aman untuk ibu hamil? Misalnya udah mulai kelihatan nih perutnya sudah mulai membesar, itu sebenarnya apa, Dok, yang paling baby bump-nya saat udah muncul pasti yang pertama kenapa misionaris nggak boleh, karena ada baby bump itu sendiri. Yang kedua berpotensi menindih si moms ya, jadi yang perempuan nggak nyaman. Jadi sebenarnya lebih nyaman kalau posisinya misalnya woman on top, ya kan? Pasti lebih leluasa buat moms. Atau posisi side to side itu lebih oke tentunya, karena tidak terganggu, dua-duanya bisa menikmati. Atau misalnya justru dari belakang itu lebih oke lagi, karena momsnya bisa relax banget, mungkin di dadanya dialasin bantal atau apa, itu akan lebih menyenangkan tentunya seksnya, karena bisa lebih nggak kepikiran aduh bayi saya ketindih, aduh. Nah sambil mikir-mikir gitu kan lebih galau. Kalau galau gimana seksnya mau enak, ya kan? Iya. Oke, nah ini kan udah dapat lampu hijau nih dari Dokter Agus, kalau malah fase kehamilan itu jadi boleh eksplor gaya lain, jangan misionaris doang. Nah ini Mbak Zoya, ini banyak ibu-ibu yang mungkin pasangan suami istri baru pengen nih ngobrol ke pasangannya, sebenarnya aku tuh udah pengen gaya baru, tapi kayak malu-malu untuk disampaikan ke pasangannya, apalagi ini lagi kondisi hamil. Sebenarnya gimana ya, Mbak, caranya untuk meyakinkan suami kalau aku nih hamil tapi sehat kok, nggak apa-apa gitu. Terus sebenarnya gimana ya, Mbak, cara nyampeinnya yang enak gitu, biar nggak kelihatan bucin amat gitu. Dan kayaknya masih banyak yang gengsi ya, Mams ya. Meskipun sama pasangan sendiri gitu ya. Kalau saya sih sangat-sangat menyarankan untuk diajak suaminya itu untuk pergi ke dokter kandungannya. Iya nggak, Dokter Agus? Kalau misalnya dua-duanya suami istri pergi ke sana dan bisa bertanya, mendengarkan penjelasan langsung dari dokter, itu sebenarnya nggak apa-apa. Karena sebenarnya pada saat kurang lebih, ini correct me if I'm wrong ya, Dok ya, second trimester gitu, itu second trimester kayak biasanya sebenarnya gairahnya relatif meningkat gitu ya, hormonnya untuk melakukan hubungan seks, cuma karena ya muntah dan apa segala macam, kadang-kadang itu mempengaruhi orang jadi nggak mood, meskipun biologically mereka sebenarnya tertarik. Nah buat pasangan yang banyak takutnya, biasanya ayah itu mikirnya suka apa ya, bukan praktis konkret sih, tapi mungkin menurut logikanya mereka gitu. Ada beberapa ayah yang berpikir kalau misalnya nanti kalau misalnya penetrasi terus kesenggol-senggol nggak sih anaknya di dalamnya gitu. Walaupun terdengar ridiculous gitu ya, tapi banyak sekali yang masih bertanya seperti itu kan, dan ketakutan. Nah kalau gitu kenapa nggak pergi aja ke dokter kandungannya bareng-bareng gitu loh. Jadi para dad juga seperti itu ya. Misalnya cara yang paling efektif biasanya untuk ngajak suami pergi adalah satu, supaya tidak nagging dan supaya tidak bucin-bucin amat katanya tadi ya Mbak ya. Mbak Ira bilang supaya nggak bucin-bucin banget. Yuk kita pakai cara komunikasi yang paling asertif gitu ya. Misalnya ini, semua laki-laki pengen jadi hero, right? Gitu. Kalau misalnya kita demanding sama laki-laki dengan bilang, kamu tuh nggak kayak kebanyakan laki-laki udah mau jadi ayah gini, temenin dong. Makin kabur ya. Makin kabur, langsung pada males gitu. Yang paling efektif adalah yuk moms ajak laki-laki, jadikan dia hero ketika dia bisa menemani kamu. Jadi instead of kita mengatakan apa yang tidak kita sukai kepada pasangan kita dan bikin kita juga tambah bad mood pada saat hamil. Dan pada saat hamil udah pasti kan emotional roller coaster gitu ya, karena hormones lagi feeling ups and down with all of the feelings, nauseous dan segala macam.
Gimana kalau misalnya ajak aja, yang aku tuh tahu aku bisa pergi sendiri gitu ya, tapi kalau ditemenin kamu kok ya lebih seneng ya, enak gitu, ada yang gandeng, disayang gitu. Tapi jangan pakai nyinyir ya Mams ya, ngomongnya benar-benar sepenuh hati dengan ngajak. Terus kenapa sih, mau ngapain sih? Iya, kalau ada kamu kan enak, aku juga ngobrolnya sama dokter tuh tenang gitu, merasa ditemenin sama kamu gitu kan. Aku merasa lebih disayang gitu ya, dan kalau dia sampai benar-benar nemenin, sampai pasangan benar-benar nemenin, jangan lupa berikan positive affirmation kalau bahasa psikologinya, bahasa kerennya, dengan mengatakan thank you ya, you are my hero gitu. Walaupun dia bukan pahlawan perang atau yang gimana banget melakukannya, tapi please katakan dengan tulus sehingga nggak terdengar peres. Kalau misalnya peres, laki-laki juga akan, apaan sih kamu sayang, akan gitu kan ya. Ketika dikatakan dengan tulus, most likely laki-laki kan, kalau menurut Helen Fisher adalah makhluk yang sebenarnya ingin melindungi gitu ya. Basically seorang yang maskulin gitu ya, dengan kemampuan hormon testosteronnya pasti ingin melindungi, ingin memprotek. Nah, kadang-kadang banyak laki-laki yang masih relatif clueless gitu untuk memberikan perlindungan macam apa kalau dia sudah mencari nafkah, sudah memberikan semua kebutuhan, apalagi sih gitu. Nah, kadang-kadang laki-laki lupa sebenarnya memberikan perlindungan emosi, khususnya pada saat pregnancy. Ada banyak perempuan dianggap seperti juga ada beberapa laki-laki menanggapi perempuan yang menstruasi seperti punya kepribadian ganda gitu. Nah, apalagi pada saat hamil gitu. Banyak laki-laki berpikir, bukan ganda lagi kalau hamil ya. Suka banyak ya. Aduh, sensi banget. Kan itu memang terdengar sebenarnya seperti toxic femininity gitu ya, atau toxic masculinity. Ya, tapi benar gitu ya. Karena ketidaktahuan laki-laki membuat laki-laki menghakimi bahwa semua perempuan kalau lagi hamil tuh cranky banget sih. Kayak punya 3-4 personality yang berbeda gitu pada satu tempat. Padahal kebutuhan ingin dimengerti dan tidak bisa diakomodasi yang kadang-kadang membuat gap dari komunikasi ini berlangsung, terutama pada saat pregnancy. Jadi secara asertif, ajak suami Anda untuk bisa memahami Anda dengan mengatakan apa yang Anda butuhkan dan bagaimana cara menyayangi Anda. Jangan meminta suami, jadi gini, suami itu kan juga bukan peramal ya Mams ya. Jangan berharap dia akan tahu secara otomatis bagaimana cara membahagiakan kamu dan sebagainya. Karena namanya juga pernikahan ini adalah never ending adjustment. Jadi yuk kita ajak suami kita untuk membahagiakan kita, dan di saat yang bersamaan juga membantu dia menjadi kepala keluarga dan menjadi laki-laki yang melindungi kita gitu at the same time. Kira-kira gitu Mbak Ira. Oke, jadi jangan cuma diharapin, tapi juga dibantuin dong, biar suami itu jadi kayak sosok-sosok yang kita impiin ya, Mbak ya, sebenarnya ya. Okay. Jadi jangan mengatakan apa yang tidak kita sukai, tapi katakan apa yang kita sukai dan kita harapkan dari dia gitu. Karena dia bukan peramal, dan susah banget kalau berharap laki-laki akan, oh dia nanti akan ngerti sendiri. Tungguin aja sampai dia ngerti, yang ada kita tambah bete, Bang. Susah.